Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novidia Haryanti M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ade Kurnia Putri Larasati selaku moderator dari kelompok 2 untuk mengatur jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pertentangan Perkawinan Lintas Budaya pada Masa Postkolonial dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Adi Kurnia Putri Larasati dengan NIM akhir 001, Syaimah Kusnadi Putri dengan NIM akhir 023, dan Elis Susilawati dengan NIM akhir 026. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana unsur intrinsik di dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Yang kedua, bagaimana analisis pertentangan kawin campur antara bangsa timur dan barat pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Acuan teoritis. Pada penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz adalah teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan suatu pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Teori ini menghubungkan pengalaman kesastraan yang berupa karya seorang pengarang ke dalam konteks kesejarahan yang terdapat di sekitar pengarang berasal atau realitas sosialnya. Tema mayor dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz mengangkat tema tentang pertentangan budaya antara bangsa barat dan timur. Sementara itu, tema minor yang terdapat di dalam novel ini menyinggung tentang pertentangan kawin campuran antara bangsa barat dan timur. Dalam novel Salah Asuhan terdapat 28 tokoh yang disebutkan namanya dan beberapa tokoh yang muncul namun tidak disebutkan namanya. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Hanafi, Kori, Rafiah, dan Ibu Maryam. Sedangkan tokoh tambahan yang diulas dalam novel ini antara lain Tuan Debius, Piet, Nyonya Pandeman, Tuan Administratur, Nyonya Asisten Residen, Puyung, Tante Lien, dan Nyonya Hansen. Alur yang diceritakan dalam novel Salah Asuhan ialah menggunakan alur maju. Novel Salah Asuhan bercerita secara rintuh. Terdapat banyak latar yang digunakan di dalam novel Salah Asuhan. Antara lain, yang pertama, latar waktu, yaitu siang, malam, sore, 2 tahun kemudian, dan sebagainya. Yang kedua, latar tempat, yaitu Solo, Betawi, Semarang, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Yang ketiga, latar suasana, yaitu suasana sedih, tegang, khawatir, dan sebagainya. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita ini ialah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena penulis menempatkan dirinya sebagai penulis yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam cerita. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel Salah Asuhan yaitu hiperbola, personifikasi, dan sebagainya. Pesan-pesan moral yang dapat diambil dari novel Salah Asuhan yaitu meminta maaf apabila berbuat salah, penolakan secara halus dan tidak menyakiti hati saat ada yang menyatakan perasaan. Hasil analisis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz merupakan hasil penggambaran dari kondisi bangsa timur dan barat pada masa itu. Novel ini diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1928 dan masih menjadi karya yang populer dalam dunia sastra hingga saat ini. Teori yang digunakan dalam makalah ini yakni teori sosiologi sastra yang merujuk pada realitas sosial yang ada.
Dari analisis yang sudah dipaparkan, Abdul Muiz melalui novel Salah Asuhan menunjukkan bahwa pertentangan kawin antara bangsa Timur dan Barat bukanlah hal yang dapat diremehkan atas kepentingan dua sejoli saja. Namun, ada hal yang lebih penting daripada itu, yakni kehidupan bermasyarakat. Jika hal tersebut terjadi, maka tiada menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, lelaki pada zaman itu harus lebih berpikir matang karena segala tindakan yang dilakukan ada di tangan laki-laki. Novel Salah Asuhan membahas tentang pertentangan budaya Barat dan Timur, terutama dalam hal perkawinan campur. Novel ini menggunakan alur maju dan terdapat 28 tokoh yang membangun cerita menjadi satu kesatuan yang menarik. Selain itu, Abdul Muiz dominan menggunakan gaya bahasa dalam menyusun komposisi teks cerita. Berikut ini terdapat beberapa kutipan yang mencerminkan pertentangan kawin campur antara bangsa Barat dan bangsa Timur pada masa postkolonial dalam novel Salah Asuhan. Pada halaman 220. Demikian juga bangsamu sendiri, sekali-kali tidak menerima perkawinan serupa itu, dan oleh karena engkau berdua memaksa melakukannya juga dengan tidak mengindahkan perasaan orang lain. Pada halaman 218, kalau engkau berpikir panjang, tentu perkawinan itu tidak akan terjadi. 10 kali gadis itu bergila-gila menghendaki engkau, perempuan tinggal menanti laki-laki yang datang. Kata orang Belanda, perempuan itu pasif, laki-laki aktif. Pada halaman 20, bagus, dan bangsamu bukan saja dengan suamimu tak suka bergaul, tapi engkau pun akan dijauhi pula dan dipandangnya akan dikau sudah tersesat. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novidia Haryanti M. Hum dan teman-teman sekalian.